Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rizky Fadilah dari kelompok 3 nomor absen 27, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2025 di PPSDM Meroginal Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang dimana saya akan menganalisis suatu berita terbaru terhadap asas-asas manajemen ASN, yang dimana asas-asas manajemen ASN itu sendiri adalah kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, dan terakhir adalah keadilan dan kesetaraan. Baru-baru ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mewajibkan seluruh ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, mulai dari tanggal 30 April 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menurunkan polusi udara, dan membangun budaya mobilitas berkelanjutan di ibu kota. ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL saat berangkat bekerja dan pulang bekerja. Sebagai bukti, mereka diwajibkan untuk melakukan swafoto di dalam transportasi umum tersebut lengkap dengan waktu dan lokasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta mengharapkan ASN bisa menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat dalam mengurangi polusi udara dan menciptakan Jakarta yang lebih tertib, sehat, dan ramah lingkungan. Kebijakan ini selaras dengan asas efisiensi dan efektivitas. Dengan mendorong ASN menggunakan transportasi umum, pemerintah menekan biaya operasional dan mengurangi beban lalu lintas. Dua dampak langsung yang menunjang efisien sistem perkotaan. Ketahui bahwa ASN adalah wajah negara. Kebijakan ini mendorong asas keteladanan, menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup ramah lingkungan dimulai dari aparatur sipil negara. Mekanisme pelaporan berupa swafoto di dalam transportasi umum beserta data lokasi dan waktu. Kebijakan ini memperkuat budaya disiplin dan akuntabilitas bagi para ASN. ASN bertanggung jawab secara pribadi atas kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ya, kebijakan ini disahkan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 yang menjadi landasan hukum yang jelas. Adanya pengecualian untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan juga mencerminkan asas keadilan dan empati dalam implementasi kebijakan tersebut. Melalui kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah bagi Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan asas profesionalitas dan responsivitas terhadap isu yang terjadi di Jakarta, yaitu isu kemacetan dan isu polusi udara. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa ASN bukan sekedar pegawai negara, tetapi mereka adalah agen perubahan, dan kebijakan ini adalah langkah kecil menuju budaya birokrasi yang lebih hijau, tertib, dan teladan. KPK resmi menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus korupsi pengaturan proyek di Kabupaten Oku. 3 tersangka diantaranya merupakan anggota DPRD Oku. Ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Lestari dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 1, kelompok 3 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bad practice yang ada pada pemerintahan dan berita yang saya angkat terkait dengan OTT KPK terkait suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu yang akan saya kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Beritanya yaitu pada Maret 2025, publik kembali dikejutkan oleh operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menyoroti bobroknya praktik pengadaan proyek di lingkungan Dinas PUPR setempat dan menjadi cerminan yang nyata lemahnya integritas sebagai pejabat dan pelayanan publik. Dalam kegiatan penyelidikan tertutup, KPK mengamankan 6 tersangka, di antaranya yaitu 3 orang anggota DPRD, 1 kepala dinas PUPR, dan 2 pihak swasta. Modusnya yaitu adanya jatah proyek senilai miliaran rupiah yang dikondisikan dengan fee sebesar 20% untuk anggota dewan dan 2% untuk pejabat dinas.
Kasus ini bermula dari pembahasan RAPBD OKU tahun 2025. DPRD diduga meminta proyek senilai 45 miliar rupiah sebagai pokir. Namun, meskipun nilai turun menjadi 35 miliar, fee untuk setiap anggota DPRD tetap ditetapkan sebesar 7 miliar rupiah. Setelah APBD disahkan, nilai proyek justru melonjak menjadi 96 miliar rupiah. Kemudian saat Idul Fitri mendekat, pihak DPRD mulai menagih jatah-jatah tersebut. Uang miliaran rupiah pun mulai dicairkan dan kemudian diserahkan melalui perantara. Hingga akhirnya tim KPK menemukan dan mengamankan uang tunai senilai 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada 15 Maret tahun 2025. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi semangat reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai ASN. Dalam konteks nilai berakhlak, tindakan para pelaku jelas bertentangan dengan yang pertama adalah nilai akuntabel karena pengelolaan anggaran dilakukan tanpa pertanggungjawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah nilai kompeten di mana proyek dibagi berdasarkan kepentingan bukan keahlian. Yang keempat adalah harmonis dan loyal karena relasi dan kerja dibangun atas dasar kepentingan politik dan suap, bukan pada pelayanan masyarakat. Kemudian yang keempat ada adaptif dan kolaboratif, di mana karena sistem e-katalog malah dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Kasus korupsi ini menjadi pengingat keras bahwa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih harus dimulai dari integritas individu. Nilai berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan pedoman moral untuk mewujudkan ASN profesional dan Indonesia bebas korupsi. Korupsi di OKU bukan hanya merugikan negara secara materi, tapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi di daerah. Menanamkan nilai-nilai berakhlak harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya formalitas, karena dengan adanya integritas birokrasi bisa benar-benar menjadi pelayanan bagi rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.